Setelah tinggal selama 9 hari di Madinah, jamaah haji Indonesia gelombang pertama mulai hari ini akan berangkat menuju kota Mekah secara bertahap. ...226 kloter gelombang pertama atau sekira 90.000 jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Rencananya, masa tinggal jemaah di Madinah selama 9 hari. Selama di kota Nabi, jemaah akan beribadah ke Masjid Nabawi dengan ziarah ke makam Nabi Muhammad, Raudah, serta wisata kota Madinah. Selanjutnya, jemaah akan bertolak ke kota Mekah mulai 20 Mei hingga 1 Juni mendatang. Rencananya tanggal 20 Mei mulai kita berangkatkan jemaah haji kita menuju ke Mekah. Insya Allah sekitar 8 kloter yang akan kita berangkatkan dari Madinah ini ke kota Mekah. Pada penyelenggaraan haji tahun ini, jemaah haji Indonesia berjumlah 241.000. Jumlah ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji, di mana 45.000 diantaranya adalah jemaah lansia. Dari Madinah, Arab Saudi, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivitas jemaah calon haji Indonesia di Madinah bukan cuma beribadah di Masjid Nabawi. Ya, namun banyak jemaah calon haji Indonesia memborong oleh-oleh dalam jumlah besar meski ada pembatasan bagasi di pesawat. Para jemaah calon haji dapat menggunakan jasa ekspedisi sebagai alternatif. Pergi haji rasanya tidak lengkap bila tidak membeli oleh-oleh buat sanak saudara di tanah air. Dengan terbatasnya bagasi jemaah, mengirim barang bawaan menggunakan kargo bisa menjadi alternatif. Di Arab Saudi terdapat banyak jasa ekspedisi pengiriman barang dengan harga yang bersaing. Salah satunya Nusantara Transcargo. Dengan biaya Rp35, paket kiriman sudah bisa sampai di lokasi hanya dalam 2 minggu. Paket kiriman pun bisa dijemput di lokasi. Tidak hanya menawarkan jasa pengiriman via udara, Nusantara Cargo juga menyediakan paket pengiriman via laut dengan biaya Rp10 per kilogram yang biasanya tiba di lokasi sekitar 2 hingga 3 bulan. Buat jamaah haji Indonesia yang mau kargo dengan cara hubungin nomor kami, kita datang ke hotel, mengambil barang, dan langsung kita kirim ke gudang Jeddah, insya Allah. Amanah dan lancar, insya Allah. Adapun syarat untuk pengiriman kargo minimal 20 kg. Barang akan dijemput langsung dari hotel atau rumah pengirim, sementara urusan bea cukai sudah menjadi tanggung jawab pihak ekspedisi. Saat ini Nusantara Transcargo hanya melayani pengiriman dari Arab Saudi ke Pulau Jawa. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. 4 orang jemaah calon haji dari 3 kota di Jawa Barat yang akan diberangkatkan menuju Tanah Suci dari asrama embarkasi Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat terpaksa batal. Keempat asal calon jemaah yang gagal ini didiagnosa menderita penyakit. Empat calon jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang yang keberangkatannya melalui asrama haji embarkasi Bekasi gagal berangkat ke Tanah Suci. 4 calon jemaah haji ini gagal berangkat usai terdiagnosa berbagai penyakit, seperti 1 jemaah asal Kabupaten Garut yang gagal pasca menjalani operasi, 2 jemaah asal Kabupaten Bogor yang didiagnosa diabetes, serta 1 jemaah asal Kabupaten Karawang yang didiagnosa mengalami gagal ginjal. Keempat calon jemaah ini pun dipulangkan ke daerah masing-masing dan keempatnya memutuskan untuk berangkat haji pada tahun depan. Sudah berapa orang yang dinyatakan tidak layak untuk berangkat, dok? Oke, sampai saat ini yang gagal berangkat total itu 4 orang. Kita sampaikan di awal-awal. Jadi penundaan itu juga sebenarnya di daerah banyak terjadi gitu untuk yang kasus-kasus berat. Karena kondisi tahun ini di Arab Saudi luar biasa. Panasnya bisa mencapai 48 derajat Celcius. Petugas tim medis kesehatan asrama haji embarkasi Bekasi pun mengimbau para calon jemaah haji untuk setiap saat memeriksakan kesehatan jika merasakan kondisi tubuh tidak fit, dan berharap agar seluruh jemaah yang hendak berangkat ke Tanah Suci dalam kondisi sehat dan selamat sampai ke tanah air.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Mekah berbenah menyambut musim haji 1445 Hijriah. Dan bagaimana persiapan kota suci umat Islam untuk menyambut para tamu Allah ini? Kita saksikan liputannya. Jelang penyelenggaraan rangkaian ritual ibadah haji, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi daerah kerja Mekah bersiap menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Rencananya, gelombang pertama jemaah haji Indonesia akan datang secara bertahap mulai 20 Mei hingga 1 Juni dari Madinah. Nah, beberapa persiapan yang sudah kami lakukan, yang pertama tentunya terkait dengan layanan akomodasi. Kami sudah bersama-sama dengan para sektor dan juga tim akomodasi sudah siap menyambut kedatangan jamaah haji. Kita sudah memastikan semua hotel-hotel yang akan ditempati oleh jamaah haji, mereka siap terkait dengan fasilitasnya dan juga berfungsinya semua fasilitas akomodasi yang akan dihuni oleh jamaah haji Indonesia. Rombongan pertama yang akan datang di Mekah adalah jemaah haji Indonesia yang sebelumnya sudah tiba terlebih dahulu di Madinah. Ada sekitar 8 kloter dengan 3.400 jemaah yang akan tiba di Mekah mulai Senin siang waktu setempat. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, ayat pertama Al-Quran yang diturunkan adalah Iqra, yang berarti bacalah. Begitu pentingnya membaca, maka dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional, MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa membagikan ratusan buku bacaan kepada anak-anak di kawasan pesisir Pantai Cilincing, Jakarta Utara. Beginilah keceriaan anak-anak di kawasan pesisir Pantai Cilincing, Jakarta Utara. Selain bersekolah, mereka juga aktif menambah ilmu dan wawasan di Taman Anak Pesisir, seperti belajar sambil bermain, membaca, dan aktivitas seni. Mendukung semangat belajar anak-anak pesisir ini, MNC Peduli hadir dengan beragam kegiatan. Di sini, anak-anak diajak mendengarkan dongeng dengan tema sampah dan kelautan, membaca dan bernyanyi bersama. Aku di sini senang bagi anakku di sini diajarin teater, nyanyi, sama belajar-belajar yang lain. Biar nambah baik lagi lah gitu. Biar rajin baca. Iya, biar rajin baca, biar nambah pinter lah gitu. Memperingati Hari Buku Nasional, MNC Peduli dengan program Generasi Cerdas Anak Bangsa juga membantu dengan menyerahkan ratusan judul buku untuk Taman Anak Pesisir. Dari hari Senin sampai hari Kamis kita kita bikin program 30 menit wajib membaca di jam berapapun sepulang sekolah mereka. Di hari Jumat saya hadirkan guru relawan itu yang ngajarin agama. Di hari Sabtu itu ada kelas yang namanya seni budaya, teater, menari, melukis, kayak gitu-gitu. Menanamkan nilai peduli lingkungan sejak dini, anak-anak juga diajak untuk menggelar aksi bersih sampah di sekitar pantai. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan.